Halo Libra semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Libra, ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Readingan aku kali ini dengan tema mimpimu yang akan segera terrealisasi sebentar lagi ya teman-teman Libra semua. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu Libra. Kartu pertama, ada rasa aman dan nyaman ya yang saat ini sedang kamu rasakan. Ada ketenangan, ada kayak situasi yang mulai membaik, mulai seimbang, mulai harmonis, dan ada keselarasan ya dalam berbagai hal, sehingga ya aku merasakan bahwa kamu itu lagi tenang-tenangnya, lagi nyaman-nyamannya, lagi fokus dengan diri sendiri, dan kamu kayak punya planning nih ke depannya, mau kemana, mau bagaimana, mau usaha apa, atau kamu mau kerja di mana gitu ya. Nah, di sini ada yang kamu planning kan, memang terlihat santai, tetapi ternyata tetap ada yang kamu pikirkan ya untuk masa depan. Ini aku harus gimana lagi nih. Dan di kartu ini aku merasakan bahwa ada hal yang terwujud ya, dimana kamu kayak ada peluang yang hadir, ada tawaran dari seseorang yang ya mungkin tawaran pekerjaan di sini. Yang jelas ini adalah peluang baik untuk kamu memulai karirmu, untuk memulai hidup kamu, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kamu memperlihatkan kualitas diri kamu kepada orang-orang gitu ya. Dan aku juga ngerasakan bahwa dalam waktu dekat kamu banyak ketemu orang ya, banyak ketemu orang, dan salah satunya benar-benar membuat kamu itu kayak ngerasa tertarik dengan dia, dan dia juga begitu gitu ya. Dalam artian di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus, benar-benar serius nih ya, tidak ingin ya main-main lagi, karena di sini kalau dari segi usia sama-sama sudah matang ya, dan secara finansial pun sudah mulai mapan. Jadi ya aku ngerasain ini bukan sesuatu hal yang untuk main-main lagi, dimana ini ada planning ke depannya. Dia ingin serius dengan kamu, dia ngerasain ada kenyamanan bersama kamu, dia merasakan bahwa ada koneksi yang baik juga dengan kamu gitu, dan ada sebuah getaran yang berbeda ya setelah dia dekat dengan kamu. Makanya di sini kayak dia itu ya memang fokus dengan kamu dan berniat untuk lebih terhadap kamu. Nah ya inilah cintamu, inilah impianmu ya, mimpi kamu yang terwujud, di mana kamu berharap dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar mengerti dengan kondisi kamu dan sama-sama ingin berjuang bersama untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi ya. Selanjutnya ada situasi yang mulai aman, terpenuhi ya, bisa jadi dalam segala sisi nih, dalam segala faktor. Aku merasakan bahwa dirimu itu udah jauh lebih tenang, udah jauh lebih damai, udah nggak ada nih pikiran-pikiran yang penuh dengan beban, karena ya saatnya untuk kamu menikmati hasil dari kerja kerasmu dan perjuanganmu gitu. Dan inilah situasi, kamu udah punya tabungan, kamu udah punya investasi nih ya, kamu udah kayak yakin ya, optimis dengan masa depanmu yang lebih cerah gitu ya, karena
ya secara finansial, secara karir atau kehidupan kamu di sini mulai membaik gitu. Dan ada situasi yang amat teraman dan terpenuhi, ya inilah dia dimana kamu yang mulai fokus dengan diri sendiri, kamu mulai nabung, kamu mulai untuk menunjukkan potensi, menunjukkan kualitas diri, dan dari hal ini kamu memperoleh banyak keberuntungan ya, dari orang yang nggak kenal kamu jadi kenal gitu ya, dari orang yang awalnya melihat kamu hanya sebelah mata, tetapi setelah ngelihat bagaimana kinerja kamu, mereka jadinya berbalik ya, memberikan kepercayaan lebih kepada kamu, karena ya kamu punya potensi, kamu punya kelebihan, kamu punya banyak nilai plus. Dan dalam waktu dekat aku merasakan bahwa kamu akan memegang tanggung jawab yang lebih besar lagi ya. Mungkin di sini ada kenaikan jabatan, atau di sini kayak kamu itu ya diberikan kepercayaan lebih untuk memegang sebuah hal yang lebih besar lagi gitu, dan ini di luar ekspektasi ya. Bahkan kamu tidak pernah bermimpi untuk sampai ke titik ini, tetapi ternyata kamu sampai gitu. Nah, inilah banyak dorongan-dorongan positif yang orang berikan kepada kamu. Iya, di sini enggak selintas mereka langsung suka, enggak, tentu prosesnya panjang, banyak hal yang kamu lalui, banyak tekanan, bahkan ada yang harus dilepaskan, tetapi ternyata keberuntungan ini banyak berpihak ke kamu, karena kamu di sini juga total, kamu mengembangkan dirimu, kamu ya rela berkorban waktu, tenaga gitu ya, untuk bisa menunjukkan bagaimana kualitas diri kamu, untuk kamu tidak dianggap sebelah mata lagi oleh orang-orang, dan untuk kamu benar-benar memulai kehidupan yang baru. Nah, inilah dia. Ternyata banyak hal yang terpendam di dalam diri kamu dan mungkin baru kamu sadari. Ya. Nah, selanjutnya ada keberuntungan dalam hal asmara ya yang aku rasakan. Jadi untuk kamu yang selama ini mungkin ngerasa bahwa aku nggak butuh orang lain, atau aku tidak ingin menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya, tidak ingin berpacaran, atau ya seperti itulah, tidak ingin punya pasangan, mungkin ya hal ini akan apa ya, kayak terhapuskan gitu, karena ternyata Tuhan menghadirkan seseorang untuk hidupmu, karena Tuhan juga ingin ngelihat kamu bahagia gitu. Jadi ini bukan hal yang kamu impikan, dimana kamu ya lebih berserah kepada Tuhan, dan kamu udah tidak terlalu memikirkan ya untuk menjalin hubungan, untuk begini begitu, melainkan lebih fokus kepada diri kamu, kepada karir kamu. Tetapi ternyata Tuhan menghadirkan seseorang ini untuk kamu, dan ada ikrar, ada ikatan atau komitmen yang terjadi antara kamu dengan dia. Ya inilah, karena di sini udah ada sama-sama keseriusan, udah sama-sama dewasa, pernah terluka, pernah gagal, pernah kecewa. Jadi ya sama-sama belajar dari kegagalan masa lalu dan mencoba untuk memperbaiki segala sesuatunya, ya mencoba untuk memperbaiki dari sikap, sifat gitu ya. Karena ya mungkin diri sendiri yang diperbaiki terlebih dahulu, ya baru mungkin kamu bisa untuk membenahi orang lain. Nah, selanjutnya memang ada kayak sedikit kebingungan ya, kayak kegalauan, atau kamu di sini kayak masih penasaran ya tentang seseorang yang selama ini nggak ada kabar beritanya gitu. Dan aku ngerasakan bahwa kayak kamu itu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan ya, kamu memilih untuk bertahan atau melepaskan. Atau di kartu ini bisa dalam artian bahwa kalau kamu ingin meraih mimpi kamu, ya kamu harus berjuang lebih ekstra lagi, karena di sini nggak mudah ya. Ternyata banyak hal-hal yang toksik, banyak orang-orang yang nggak suka, banyak yang iri dengan kamu, apalagi ngelihat bahwa situasinya kamu di sini udah lebih jauh daripada mereka gitu. Nah, jadi harus bisa mengendalikan diri kamu, dan kamu harus yakin dengan potensi yang ada di dalam diri, dan kamu juga harus yakin dengan kebesaran Tuhan ya. Karena ya intinya diri sendiri dulu ya yang harus dibenahi,
yang harus kamu rasakan ya. Gunakan intuisi kamu, gunakan feeling kamu gitu ya, karena sebenarnya ada banyak keajaiban, dan ikuti perasaan kamu, karena di sini ada koneksi, ada sinkronisasi gitu ya, ada perasaan-perasaan yang saling terhubung gitu. Jadi ada hal dari rencana kamu yang akan terrealisasi ya dalam waktu dekat, ya mungkin ini kayak membuka rezeki kamu, atau ini membuka jalan hidup kamu untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih baik lagi gitu. Dan inilah saatnya untuk kamu bangkit. Inilah saatnya untuk kamu membahagiakan diri kamu sendiri. Inilah saatnya untuk kamu lebih melihat segala sesuatu yang terjadi itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena terkadang apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, berpikir positif saja. Barangkali Tuhan masih menunda kebahagiaan kamu karena Tuhan merasakan bahwa akan ada sesuatu hal yang berbahaya kalau kamu tetap meneruskan hal ini, atau kamu meneruskan hubungan dengan seseorang, atau kamu terus kerja di tempat itu. Jadi ya memang saat ini kondisi kamu terpuruk, dalam artian kamu udah nggak punya apa-apa, uang nggak punya gitu ya. Bahkan orang-orang yang selama ini berada di dekat kamu justru menjauh dari kamu ya, mungkin karena kamu yang sudah nggak punya apa-apa lagi. Nah, ini jadi terlihat ya, mana yang tulus, mana yang tidak, mana yang benar-benar peduli dengan kamu, dan mana yang tidak ya. Tetapi justru dari hal itu membuat kamu itu jauh lebih bangkit, membuat kamu itu sadar bahwa ya ternyata beginilah mereka gitu. Di saat aku terpuruk, ternyata semua meninggalkan aku. Nah, ini pelajaran berharga untuk kamu ya Libra, dimana belum tentu orang-orang yang terdekat dengan kamu ya dialah yang akan selalu mendukung kamu, tetapi bisa jadi berbalik arah, justru dia yang menghancurkan kamu. Nah, jadi lebih yakin kepada diri sendiri saja. Bergaul boleh, berteman boleh, tetapi jangan sampai terlalu erat, sehingga terkadang dari keeratan ini kamu nggak tahu kalau kamu itu dimanfaatkan. Nah, ya Libra, di sini ada harapan yang terwujud. Karena di sini ada mimpi kamu punya usaha, atau mimpi kamu ingin refreshing kemana gitu ya. Ditambah di sini udah ada dukungan secara finansial yang baik ya, mungkin inilah saatnya untuk kamu membahagiakan diri kamu sendiri. Inilah saatnya untuk kamu memulai hidup yang baru. Inilah saatnya untuk kamu merasakan begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, sehingga kamu benar-benar merasa bersyukur walaupun terkadang kamu berada di titik terendah. Ya, kamu berpikir positif saja. Bisa jadi Tuhan sedang menunda kebahagiaan aku, atau bisa jadi Tuhan melepaskan diriku dari orang-orang yang toksik, karena Tuhan akan menggantikan dengan orang-orang baru yang terbaik di dalam hidup. Nah, inilah, selalu berpikir positif ya, agar hati dan pikiran kamu itu tidak kacau. Dan cobalah untuk memberi ruang kepada dirimu sendiri. Lihat di dalam diri kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa sebenarnya yang kamu harapkan, apa sebenarnya yang kamu impikan gitu. Karena dari hal ini akan mendorong kamu, ini akan memotivasi diri kamu untuk menjadi lebih baik gitu. Dan memberi ruang dalam diri sendiri ya, maksudnya agar kamu itu introspeksi diri juga. Ya, barangkali masih ada hal-hal negatif di dalam diri yang ini harus segera dibenahi atau dilepaskan. Jadi kalau kamu ngerasa lelah, ya kamu istirahat. Jangan memaksakan diri kamu, jangan terobsesi terhadap sesuatu hal yang mungkin ini tidak memberikan hal baik untuk kamu. Jadi ya lebih fokus dengan diri sendiri, jangan terlalu memikirkan sesuatu hal yang mungkin ini berefek tidak baik untuk kamu. Nah, jadi ya lepaskan segala energi negatif di dalam diri kamu, dan mulailah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dengan perubahan-perubahan besar di dalam diri kamu. Karena mimpimu ini ya
akan memberikan energi positif di dalam hidupmu, dan ini akan terrealisasi ya. Dan dari kartu ini aku merasakan bahwa akan besar keberuntungan yang kamu dapatkan di kemudian hari. Oke Libra semua, demikian ya readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua, dan semoga dari readingan ini banyak memberikan motivasi, pencerahan, dan kebahagiaan untuk kamu semuanya Libra. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.